ke yang rute bukal sublingual. Oke, untuk bukal sublingual biasanya ditujukan untuk sistemik ya. Kalau yang misalnya Anda gunakan permen, ada menggunakan vitas dosis tinggi, itu yang chewable ya, jadi dikulum. Jadi Anda taruh di atas lidah Anda, harapannya obatnya melarut ya. Kemudian kalau sudah melarut, kemudian Anda menelan yang terlarut tadi ya. Tapi kalau untuk yang bukal sublingual, harapannya obat itu melarut di area itu dan dia langsung ke sistemik ya. Yang lalu sudah tunjukkan ya lokasinya sublingual dan bukal. Keuntungannya Anda juga sudah ditunjukkan bebas, pas, metabolisme, onsetnya cepat. Karena dari peroral itu langsung ke jantung ya, sehingga nggak ada penundaan absorpsi seperti kalau rute peroral ya oleh makanan gitu ya. Nah, tadi lokasinya adalah di bukal sublingual ya. Jadi banyak kan kalau mau responnya cepat biar di area sublingual. Nah, areanya kan nggak mungkin kita taruh disediaan yang cukup besar di sana. Maka biasanya hanya berlaku untuk obat-obat dengan dosis kecil atau obatnya poten. Untuk memberikan efek, maka dia membutuhkan dosis atau jumlah yang cukup kecil. Ya. Memaintain obat pada tempat pemakaian itu sulit ya. Dan dia ngomong akan rentan tertelan. Ya. Apalagi makan dan minum sehingga edukasi ke pasien untuk bisa menjaga selama penggunaan obat ini tetap pada tempat yang dipakai itu adalah sangat penting ya. Kenapa bukal sublingual kembali ini adalah tentunya berkait dengan proses absorpsi. Jadi memang peluang untuk absorpsi itu lebih memungkinkan pada bukal sublingual karena jaringan di area itu adalah tidak berkeratin. Ya. Jadi selain dengan kalau daerah palatum Anda, daerah langit-langit Anda berkeratin, kemudian daerah gusi kita berkeratin ya, karena di sini akan lebih banyak gesekan fisik ya dari apa yang kita intake utamanya. Kembali luas permukaannya kecil ya, sehingga tadi saya hanya bisa untuk obat yang poten ya. Media untuk disolusi untuk melarutkan itu saliva ya. Kemudian yang menjadi perhatian adalah untuk sediaan ini, maka satu tidak pakai disintegran biasanya, tidak pakai bahan penghancur. Jadi harapannya begitu digunakan obatnya langsung larut ya. Karena kalau ada bahan yang tidak larut ya, misalnya Anda taruh di bukal bahan yang tidak larut, maka itu akan merangsang untuk pengeluaran saliva Anda. Ya, padahal kalau ada saliva, maka ada kerentanan yang cukup banyak nanti kerentanan untuk tertelan. Ya. Kemudian untuk sediaan bukal sublingual ini biasanya juga plantas, artinya tanpa rasa. Ya, jadi nggak pakai flavor. Karena kalau pakai flavor itu juga akan merangsang pengeluaran saliva. Ya. Bentuk sediaannya bisa dalam bentuk tablet atau aerosol. Ya. Untuk yang saat ini banyak di lapangan, di klinik itu adalah uh, untuk preparat nitrat, ya misalnya ISDN, untuk ditujukan untuk pengatasan atau penanganan pasien-pasien yang ada gangguan jantung, yang istilahnya IHD, ischemic heart disease, angina misalnya, dan posisi pasien di rumah, ya. Jadi pasien kalau mengalami jantungnya kekurangan oksigen itu kan nyeri ya.
nyeri, dan itu pasti akan membuat orang panik ya. Semakin panik akan semakin nyeri kan gitu. Sehingga ada sediaan preparat nitrat yang digunakan secara sublingual dan responnya cukup cepat ya untuk memberikan apa recovery dari kondisi iskemik pada jantung. Ini gambaran apa pada permukaanmu apa namanya daerah palatum dan daerah ini belakang bibir kita ya. Jadi eh, relatif loose gitu, jaringannya longgar gitu ya, sehingga peluang untuk penembusan akan lebih besar dibandingkan pada daerah palatum kita, ya langit-langit kita. Untuk eh, apa saliva itu diproduksi ada 3 kelenjar di sana, ada kelenjar karotid, submandibular, dan sublingual. Ya, jadi eh, ini yang akan mengkondisikan selalu saliva kita ada. Ya, di gambar ini ditunjukkan ini adalah kadar di dalam plasma, ya, Y-nya kadar dalam plasma. Kadar dalam plasma versus waktu. Kalau Anda lihat di sini dari apa jumlah yang terabsorpsi itu akan lebih tinggi pada kondisi sublingual. Ya, totalnya akan lebih tinggi dibandingkan bukal ya, walaupun kalau bicara bukal menggunakan mukosa pipi kita memang areanya lebih luas ya, tetapi daerah sublingual kita itu akan lebih terendam oleh saliva kita ya, sehingga kenapa itu untuk absorpsi pada sublingual itu menunjukkan absorpsi yang lebih baik. Oke, ini menunjukkan aja gambar vaskularisasi dari daerah bukal dan sublingual kita adalah nanti vaskularisasinya dia masuk ke vena jugularis interna. Ya, dan dari sini dia nanti langsung menuju jantung Anda. Ya, ini lebih clear daerah uh, bawah lidah Anda, daerah pipi Anda, vaskularisasinya adalah ke vena jugularis interna dan nanti langsung ke jantung. Ini gambaran dari ISDN kalau diberikan oral dan sublingual. Ya, jadi ini kadar di dalam darah ISDN dan ini adalah waktu. Ya, Anda lihat di sini untuk peroral itu kadarnya relatif rendah dibandingkan sublingual. Ya, demikian juga kecepatannya ya. Kecepatannya jadi sangat-sangat cepat untuk pemberian sublingual. Sehingga tadi kenapa sublingual dipilih untuk jalur pemberian obat ini karena tadi untuk kondisi jantung yang sedang mengalami serangan. Ya. Namun kalau di klinik bukan berarti bahwa kalau pasien dapat ISDN harus digunakan sublingual. Ya. Jadi biasanya kalau kita melakukan edukasi, maka kita akan tanya ke pasien, ya, apa yang disampaikan klinisi atau dokter terkait dengan penggunaan obat ini. Ya. Kalau misalnya disampaikan digunakan ditelan ya, ya, itu ya berarti yang bersangkutan akan menggunakan ditelan. Ya. Jadi kenapa? Anda mungkin berpikir kan ini absorpsinya kan kecil. Iya. Tapi dengan jumlah yang kecil itu sudah cukup untuk memberikan prevensi dari iskemi. Ya. Jadi tidak harus selalu apa namanya dengan sublingual. Ya, jadi kita tanya dulu.
Terus nanti kalau Anda belajar lebih lanjut ya terkait dengan obat ini, maka juga nanti ada ESO nih ya. Ya, jadi karena ada efek samping yang harus jadi perhatian dari ISDN ya. Sehingga edukasinya harus ada hal yang ditambahkan nanti. Oke, untuk vokal sublingual selesai. Ada yang mau didiskusikan? Ada pertanyaan? Ya, kalau nggak ada, saya jalan ke rute per rektal. Untuk rektal ada tujuan terapi untuk lokal, efek lokal maupun efek sistemik. Oke, tolong eh, diberikan contoh. Mungkin Anda pernah tahu ya, atau pernah baca atau dari mana tentang obat-obat digunakan per rektum tapi untuk tujuan lokal. Ya, bisa disebutkan obatnya apa, bentuk sediaannya, ya. Jadi obat tadi untuk tujuan apa, gitu. Untuk yang lokal dan sistemik. Silahkan. Roy Ardiansa. Ya, bisa. Contoh obatnya apa? Dulkolak. Oke. Coba dulkolak itu isinya apa? Coba dicek. Isinya apa? Untuk tujuan apa? Laksatif, Prof. Nah, untuk laksatif, oke. Tahu ya laksatif ya. Untuk pelancar BAB. Kemudian tadi dulkolak isinya apa? Bisa kodil. Bisa kodil. Oke. Sama-sama apa namanya untuk laksatif tapi ada yang mikrolak ya untuk anak-anak tolong nanti dicek isinya apa. Oke, yang lainnya lagi berikan contoh untuk yang efek lokal maupun sistemik. Amanda, silakan. Yang yang salmon suppositoria itu Bu, isinya yang paracetamol. Paracetamol. Oke, paracetamol suppositoria untuk apa ya? Paracetamol obat apa ya? Penurun panas Bu biasanya. Oke, penurun panas. Oke, masih ada yang lain? Bisa beri contoh yang lain? Kalau kita gunakan rektem, kalau untuk lokal aja, berarti apa sih eh, kondisi sakit yang ada di area rektem?
Konstipasi, Prof. Konstipasi. Selain itu apa lagi? Kondisi sakit yang ada di daerah rektum. Ambeien. Apa, Mbak? Ambeien. Oke, Hameyen. Istilahnya apa biasanya? Istilah medis. Hemoroid. Ya, jadi tolong nanti kalau Anda lihat ISO atau IMS, Anda lihat obat-obat untuk hemoroid ya, anti hemoroid. Tadi selalu saya tanya eh, nama isinya apa, nama obatnya apa gitu ya. Jadi memang untuk Anda di samping memang kita butuh mengenal produk obat, maka diharapkan juga Anda mengenal terkait dengan nama obat, nama generik ya. Ya, karena sampai nanti untuk evaluasi ya kemudian juga ada evaluasi nanti Anda sampai di tingkat profesi ada uji kompetensi apoteker maka obat itu pasti akan dinyatakan dalam nama generik tidak dengan nama branded ya itu yang sudah disepakati ya. Oke, ya nanti tolong explore lebih terkait dengan obat-obat untuk rektal tapi untuk tujuan lokal maupun sistemik ya. Kalau di luar produk-produk untuk anak-anak dengan rute pemakaian rektal itu sangat banyak ya. Tapi di Indonesia masih terbatas ya. Keuntungannya tadi Anda sudah tahu ya jalurnya kalau nggak terlalu dalam dia bebas. Fast pass, jadi tidak mengalami fast pass metabolisme. Untuk pasien yang tidak bisa menelan, biasanya anak-anak, ya, atau pasiennya tidak sadar, ya, pasiennya tidak sadar. Misalnya pada case anak-anak itu ada yang tipenya apa rentan untuk kejang, ya, pada kondisi demam dikit itu kejang. Nah, kalau seperti itu kan nggak bisa diberikan per oral, ya. Pasien juga ada pasien-pasien pasca operasi, ya. Pasien pasca operasi itu nggak bisa diberikan satu rute untuk per oral kalau motilitas dari saluran cerna pasien belum kembali normal. Ya. Sehingga untuk itu misalnya ada pasien pasca operasi sudah diberikan analgesik ya dengan cara injeksi. Tapi ternyata responnya kok masih nggak ada kuat ya. Padahal dosisnya juga sudah lumayan tinggi. Kalau ditambah lagi takut untuk terjadi efek samping. Nah, nanti Anda akan kenal kita bisa mengkombinasi penggunaan analgesik untuk mendapatkan efek sinergi. Ya. Sehingga selain injeksi, obat diberikan dengan cara per rektal. Jadi ada, coba nanti cek beberapa NSAID yang kerjanya apa yang diberikan secara per rektal. Ya, jadi kadang mungkin Anda berpikir loh, kan obatnya kan analgesik kan sudah diinjeksi, kenapa lagi dikasih kok yang per rektal? Jangan-jangan salah atau double obat enggak ya kadang-kadang memang dibutuhkan ya sehingga kenapa ditempuh per rektal karena kalau per oral yang bersangkutan juga masih nggak bisa ya. Oke kemudian untuk kerugiannya absorpsinya relatif lambat ya dan kecil ya nanti kita lihat karena di sana kan nanti selain kondisi faali ya nanti juga apa faali ya utamanya yang tidak mendukung untuk terjadi absorpsi yang besar menimbulkan rasa tidak nyaman pada pasien dan ada pembawa yang juga menyebabkan iritasi pada rektum sehingga tidak nyaman untuk pasien. Luas permukaan untuk peluang absorpsi lebih kecil ya cairannya juga sangat kecil di sana ya pH-nya 7,8. Nah, kondisi ini yang menyebabkan tadi
peluang absorpsinya kecil. Di samping luas permukaan cairan, motilitas ya, motilitas yang ada di rektum kita sudah sangat minim. Ya, padahal kalau ngomong motilitas itu kan dibutuhkan untuk membawa obat kontak dengan permukaan dari saluran cerna kita. Oke, kemudian juga nggak ada fili-fili lagi, ya, lain dengan di usus kita. Sehingga kenapa absorpsinya lambat atau tidak sempurna. Ya. Dan biasanya dosis untuk per rektum itu lebih besar dibandingkan dengan dosis per oral. Karena tadi pasti akan banyak obat yang akan keluar ya. Untuk proses absorpsi yang lalu sudah ditunjukkan ya, jadi bisa langsung ke sistemik atau dia ikut seperti jalur per oral ya. Di sana juga ada pembuluh limfatik, juga ada peluang untuk masuk ke limfatik. Nah, untuk sediaan ada yang bentuk cair, enema, dan ada bentuk suppositoria. Ya, secara prinsip kalau enema karena cair biasanya absorpsinya lebih baik dibandingkan yang suppositoria. Ya, hanya untuk yang pada saat misalnya Anda di manufacture kemudian membuat sediaan dalam bentuk enema, maka ini ya yang jadi perhatian ya, kondisi Pak Ali normal itu kecil jumlah cairan yang ada di rektum kita. Jadi kalau nanti kita nyiapkan sediaan dengan volume yang besar, maka itu akan memberi rangsangan untuk defekasi. Ya, sehingga harus jadi perhatian. Kembali ini ditunjukkan aja untuk vaskularisasi ya, ke yang lalu. Kalau terlalu dalam akan ikut apa seperti beroral, tapi kalau tidak terlalu dalam langsung ke sirkulasi sistemik. Nah, untuk sediaan tadi saya sebutkan salah satu sediaan yang ada dalam bentuk enema itu adalah enema dari diazepam. Ya, itu dia ditempatkan di bag kecil gitu ya, di bag kecil plastik yang ada cupnya. Cupnya lumayan panjang, berapa ya? Sekitar 7 sampai 10 cm begitu ya. Jadi ada bag, kemudian ada cup ya. Dan pertanyaan dari orang tua pasien biasanya seberapa dalam saya harus memasukkan cup ke rektum pasien. Kira-kira yang pakai patokan apa ya? Jadi pada prinsipnya kan obat masuk tetapi nggak keluar lagi kan gitu ya. Seperti kayak kita kondisi saat ini di daerah rektum kita pasti ada cairan tetapi tidak keluar kan gitu ya. Itu peran siapa ya? Logikanya gimana? Kenapa kok tidak keluar? Cairan yang ada di rektum kita itu rule siapa?
Kalau nggak salah, Silakan. saya pernah dengar otot splinter anus itu, Bu. Ya, betul. Ya, jadi ini ada sphincter ani Anda. Ya, sehingga kenapa dia tidak keluar. Sehingga kalau ada pertanyaan, berapa senti ya saya harus masukkan gitu ya tube ini ke rektum anak saya. Maka tolong buka kembali anatomi Anda berapa panjang sphincter ani anak-anak. Ya, yang penting adalah dimasukkan ya sampai melewati sphincter ani ya kemudian obat di apa ditekan ya akan masuk ke sana dan dia nggak akan keluar ya. Oke. Kemudian tadi sudah disebutkan ya kalau ngomong larutan lebih baik absorpsinya. Kemudian kalau memang ingin absorpsi yang lebih baik kondisi tertentu mungkin harus pakai cleansing enema ya. Kemudian untuk pemakaian yang harus jadi perhatian kalau memang ada yang digunakan adalah basis-basis yang akan punya daya serap cairan atau air maka harus diinsersikan dulu ke air ya. Harapannya adalah pada saat digunakan tidak menyebabkan penarikan air yang cukup kuat di mukosa dari rektum kita dan kalau itu terjadi itu menyebabkan rasa yang tidak nyaman ya. Kalau dengan kako maka panaskan aja di tangan kemudian insersikan ya. Em, Terkait dengan penggunaan pada saat edukasi ke pasien, maka tolong akan lebih bagus kalau Anda gunakan gambar ya. Jadi bagaimana cara membuktikan ya. Sering saya pernah nemui misalnya ya kan sediaan ini supu. Salah satunya supu. Supu itu kan bentuknya kan kayak torpedo gitu kan. Nah, pasien ternyata itu pernah ada yang dia hanya potong aja tuh ya sediaannya sesuai dengan bentuknya dan itu dimasukkan tanpa padahal kan itu seharusnya kan dibuka dari apa namanya eh, isinya kemudian dimasukkan tapi ternyata ada yang seperti itu. Di sisi lain tadi kenapa gambar karena sering kan kalau ke awam kita nyampaikannya adalah obat ini dikeluarkan gitu ya dari apa tempatnya ini kemudian masukkan ke dalam dubur kan gitu. Ini ngomongnya dubur, tapi bisa jadi tangkapnya adalah bubur. Ya, jadi kalau itu terjadi ya berarti kan sudah salah rute ya, dan pasti si pasien juga nggak nyaman. Ya. Oke, untuk rute perektal ada yang mau didiskusikan? Kalau nggak ada, saya lanjut ke rute yang berikutnya. Oke, untuk pemakaian topikal pada kulit ini mayoritas ditujukan untuk lokal. Ya, jadi mungkin Anda semua juga sudah pernah menggunakan ya. Kemudian kalau yang ditujukan untuk sistemik, ya biasanya sistem penghantarannya dalam bentuk transdermal. Ya, kalau lokal berarti obat itu diharapkan hanya pada lapisan kulit kita apa luar atau beberapa lapis, tapi tidak diharapkan muncul di sistemik ya. Kalau seandainya tadi
didesain untuk lokal tapi ternyata kita temukan itu ya apa namanya dipastikan jumlah yang ke sistemik pun tidak memberikan efek yang merugikan. Kemudian kalau sediaannya transdermal memang sediaan tadi digunakan secara topikal pada permukaan kulit tapi ditujukan untuk menghantar bahan aktif ke sirkulasi sistemik ya. Untuk sediaan topikal pada kulit bisa Anda sebutkan yang setahu Anda sediaannya apa saja? Silahkan. Krim, gel, Krim, gel, oke. Salep, Salep, oke. Krim, gel, salep. Ada yang lainnya? Dan Bu. patch, oke. ointment, Ointment, biasanya kata lainnya salep, ya. Lotion, Lotion, ya. Oke, jadi Lucio, ya. Jadi rasanya Anda sudah familiar, ya. Kemudian untuk memahami terkait dengan penggunaan perkutan, kemudian sejauh mana tentunya adalah kita juga pahami dari anatomi dari kulit kita, ya. Jadi lapisan terluar ada epidermis, ada epidermis yang mati dan yang fiber, ya, yang mati biasanya disebut stratum corneum, ya. Ini ada banyak lapisan sehingga biasanya ini adalah lapisan yang melindungi kita ya dari dunia di luar tubuh kita, ya, sehingga kita survive gitu ya. Kemudian untuk yang bawahnya lagi ada dermis. Anda lihat di sini begitu dermis di sana ada apa namanya ada kelenjar lemak, ada juga berbagai pembuluh darah yang ada di tubuh kita, ada syaraf ya. Kemudian ada folikel-folikel rambut juga sudah ada ya. Kelenjar keringat juga ada ya. Kemudian bawahnya lagi itu ada lemak subkutan. Kemudian nanti baru di bawahnya lagi itu adalah otot dari tubuh kita ya. Nah, tadi kalau di daerah sini sudah banyak pembuluh darah tadi kalau kita menggunakan satu obat digunakan secara perkutan ya nembus sampai daerah dermis maka ya ada peluang obat sampai ke sirkulasi sistemik ya. Bagaimana proses penembusannya ya tadi karena di sana banyak tidak hanya permukaan kulit saja tapi dia ada folikel rambut ada kelenjar lemak kemudian ada kelenjar keringat, maka sebetulnya ada peluang untuk semua itu. Ya, tetapi dinyatakan terbesar untuk proses absorpsi lewat perkutan tetap lewat permukaan kulit. Ya. Kemudian dari prosesnya ada interselular, jadi di antara celah-celah dari sel-sel yang ada di kulit kita atau transseluler. Jadi dari penembusan, jadi apa namanya melintasi dari sel-sel yang ada di kulit kita. Untuk penetrasi perkutan berarti tadi Anda tahu bahwa misalnya obat digunakan dalam bentuk salep gitu ya. Maka obat tentunya harus pertama terdisolusi. Kemudian ada proses difusi dari obat tadi ya dari pembawa untuk kontak ke permukaan kulit ya. Kemudian setelah kontak dengan permukaan kulit ada peluang untuk masuk ke lapisan lebih dalam.
ya. Untuk proses apa namanya penembusan dari lapisan kulit kita, maka di sana di, persamaannya dinyatakan ini DC per DT. Jadi C-nya ini adalah C vehicle, jadi kadar obat di dalam pembawa, ya itu berbanding langsung dengan S itu luas permukaan aplikasi, ya. K koefisien partisi dari vehicle ke kulit, ya. Kemudian D tetapan difusi dalam kulit, dan CV adalah kadar obat dalam vehicle. Jadi dari sini persediaan di luas permukaan yang lebih luas, maka peluangnya adalah lebih besar. Begitu juga kalau sediaan tadi dengan konsentrasi yang lebih tinggi. Ya, kalau yang K dan D ini adalah memang karakter nempel karakter obatnya, ya. Jadi eh, artinya kalau ada instruksi, ya gunakan pada area yang sakit, ya maka sebaiknya juga digunakan pada area yang dibutuhkan tadi, ya tidak menambah luas area, karena begitu nambah luas area maka ada peluang absorpsi yang lebih tinggi. Begitu juga untuk sediaan, ya. Jadi misalnya terkait kortikosteroid, ada sediaan yang isinya hidrokortison 1%. Kemudian ada sediaan yang lain adalah hidrokortison 2%. Maka itu tidak saling menggantikan, ya. Jadi kita nggak bisa, kita ada butuhnya 1%, di tempat kita adanya 2%. Kemudian kita rekomendasikan sudah pakai yang 2% aja ya, atau menggunakannya lebih sedikit, tipis-tipis, lebih tipis-tipis. Nggak bisa, ya. Jadi karena itu potensinya itu akan berbeda, ya. Kemudian H itu adalah tebal dari kulit tempat aplikasi, ya. Jadi kita tahu di kulit kita dari satu site ke site yang lain itu ketebalannya berbeda, ya. Misalnya kalau di daerah yang kelihatan, misalnya muka kita, ini area yang paling tipis itu adalah di kelopak mata, ya. Area yang tipis di kelopak mata. Di daerah muka aja antara kelopak mata, pipi dan lainnya beda-beda tebalnya, ya. Daerah palem, apa namanya, telapak tangan, telapak kaki kita itu eh, sangat tebal, ya. Daerah lutut, ya, daerah kalau muslim biasanya tumpuan-tumpuan sholat itu juga kulitnya lebih tebal dibandingkan tempat yang lain. Oke, kemudian faktor-faktor yang dapat mempengaruhi atau dipertimbangkan juga pada saat pemilihan satu sediaan, diantaranya adalah satu tempat pemakaian, area yang dituju, ya. Kalau misalnya untuk area kulit kepala, ya, jadi ada kondisi sakit di kulit kepala. Nah, atau ada kondisi yang ingin diterapi adalah kulit kepala. Bentuk sediaan apa ya kira-kira yang terpilih dari pengalaman Anda selama ini? Selin, Atalia?
Dari pengalaman Anda, bentuk sediaannya apa ya yang dipilih ya? Biasanya salep mungkin Ibu. Salep, gimana yang lain? Kulit kepala Anda ada gangguan, kemudian dikasih salep. Yang lain, ada masukan? Gel mungkin Ibu. Apa? Gel. Gel. Oke, yang bukan rambutnya loh ya, yang sakit kulitnya loh ya. Biasanya kalau sakit kepala itu pakai itu, Bu, kayak koyo. Salon pas gitu. Pakai apa, Mbak? Suara. Koyo salon pas gitu. Hmm. Bukan sakit kepalanya, kulit kepalanya. Ada yang diterapi adalah daerah di kulit kepala, bukan sakit kepala ya. Anda pernah kan misalnya apa namanya iklan aja untuk obat-obat menyuburkan rambut, ya, menguatkan akar rambut misalnya. Bentuk sediaannya apa? Spray, Bu. Spray. Oke, bisa spray berarti sediaannya dalam bentuk apa? Lotion kan? Ya. Kenapa kok yang dipilih itu? Kenapa nggak gel? Pertimbangannya diantaranya spreadingnya ya. Jadi mengaplikasikan harapannya kan terjadi penyebaran yang baik ya. Jadi kalau bentuknya lotion akan lebih visible ya. Oke, kemudian kalau tadi gunakan Anda akan buat sediaan digunakan pada area yang estetika, perlu estetika. Estetika itu yang biasanya area-area yang kelihatan gitu ya, sehingga perlu dipertimbangkan aspek estetika. Hmm, Kira-kira yang dipilih, yang dipilih apa ya? Untuk muka gitu, bentuk sediaannya apa? Yang pernah Anda tahu? Bu, Apa Mbak? Suaranya krim. keren. Ya, jangan salep ya. Kalau salep nanti apalagi orangnya pekerja, ada peluang tidak digunakan. Ya, apalagi perempuan. Ya, pasti nanti akan misalnya terkait dengan bedak, gitu ya. Kalau salep pasti akan menyebabkan kondisi yang tidak rata. Ya, oke. Untuk daerah-daerah yang tebal bisa dipilih sediaannya dalam bentuk salep atau ointment ya. Karena untuk ointment itu punya karakter oklusi, nutup ya. Nah, kalau nutup maka nanti hidrasi dari kulit itu akan menjadi lebih baik. Ya, kan kulit kita itu kan mengeluarkan air ya sebetulnya ya. Nah, kemudian ini tertutup. Dengan tertutup, maka hidrasi lebih baik. Kalau hidrasi lebih baik, kalau kita bicara stratum corneum, maka seperti dia akan melonggar gitu ya, sehingga untuk proses penembusan akan menjadi lebih baik ya. Oke, tadi hidrasi sudah disinggung ya. Kondisi fisik kulit ya, atau kondisi kulit itu double ini. Kondisi fisik kulit ya, misalnya kulitnya tertutup sama kulitnya terbuka. Itu tentunya sudah tahu ya proses absorpsinya. Kalau misalnya ada case ya kombusio itu luka bakar ya. Kalau
di luka bakar minyak di rumah, mungkin Anda sedang di dapur, kecipratan minyak itu ya bisa terjadi luka bakar begitu ya. Tapi di case-case yang sampai masuk rumah sakit, itu luka bakar itu bisa sampai 60%, 80% dari tubuh pasien itu mengalami luka bakar. Ya, ada case misalnya real ini ya, ada seorang anak kejebur panci shop ya. Anda bayangkan panci shopnya, jangan bayangkan kecil ya. Ini ibunya seorang pengusaha catering. Ini terjadi. Ada anak kecil masuk ke shopnya, panci shop yang sedang panas-panasnya. Ya, masuklah ke rumah sakit. Ya, kebayang ya. Jadi seperti orang kesiram air panas, tapi sebagian besar dari tubuh. Hari pertama mungkin masih intak kulitnya, tapi hari kedua sudah mulai banyak berair kan. Ya, jadi bahkan cairan dari jaringan pun dia akan keluar. Untuk sediaannya apa ya kira-kira yang kalau diminta nyiapkan sediaan untuk case itu? Kira-kira konsep apa yang kepikir di Anda terkait dengan bentuk sediaannya? Kan konsep like dissolve life ya. Jadi kan kondisinya tadi kan banyak berair, jadi nggak mungkin misalnya kita sediakan dalam bentuk salep ya. Jadi biasanya yang digunakan adalah sediaan krim ya. Sediaan krim kadang jangan Anda bayangkan dia butuh 1 cup gitu ya. Karena sekujur tubuh ya siap penyiapannya nggak cuman cup tapi bisa berapa ons begitu ya untuk sekali pakai. Ya. Oke, kemudian juga di kulit juga masih ada proses metabolisme yang perlu dipertimbangkan. Dan yang terakhir adalah eksipien, bahan tambahan. Ya, bahan tambahan untuk sediaan kulit. Jadi biasanya ada beberapa upaya ya untuk meningkatkan proses penembusan obat untuk kulit. Misalnya ada Azun. Anda tolong coba eksplor nanti ya. Azun AZONE atau DMSO, dimetil sulfoxide. Itu enhancer enhancer yang banyak digunakan untuk topikal. Ya. Dia karakternya dua obat itu berbeda, tetapi sama-sama bisa berlaku sebagai enhancer dengan mekanisme yang berbeda. Ya, sehingga dengan penggunaan bahan itu tadi harapannya absorpsi atau penembusan dari bahan obat akan meningkat ya. Kemudian yang lain hati-hati kalau juga ada penggunaan keratolitik. Sudah sampai ya tahu tentang keratolitik ya, mudah-mudahan. Jadi misalnya ada sediaan topikal, satu ada bahan, dua-duanya yang mengandung bahan A. Tapi satu ada keratolitik, yang satu nggak ada. Itu nggak bisa saling menggantikan. Ya, karena nanti untuk potensi penembusannya juga akan berbeda. Yang ada keratolitik ya akan menyebabkan proses penembusan yang lebih besar. Ya, hal lain adalah
apa namanya hidrasi. Kadang-kadang pada peresepan hmm, dokter dari kulit itu ada beberapa bahan ya yang misalnya ada di peresepan itu ada tambahan amonia begitu ya. Itu adalah eh, untuk meningkatkan hidrasi kulit. Kalau hidrasinya lebih baik, maka nanti uh, untuk penembusan dari bahan-bahan yang diinginkan mampu menembus lebih dalam, itu akan lebih meningkat. Ya. Oke, sampai di sini ada yang mau didiskusikan? Nggak ada? Kalau tidak ada untuk kuliah hari ini, saya cukupkan sampai di sini dulu. Nanti kita lanjut di pertemuan yang berikutnya. Nggak ada pertanyaan ya? Oke, untuk itu tolong nanti Anda explore lebih ya. Satu, Anda explore lebih contoh-contoh dari berbagai produk dengan berbagai rute tadi. Dan eh, yang Anda pegang adalah eh, tidak nama patennya, tetapi nama generiknya. Ya. Kemudian kalau kita bicara biofarmaseutika, itu adalah pasti ilmunya tidak ilmu murni, tapi sudah mulai mengkaitkan satu variabel dengan variabel yang lain, sehingga tolong Anda baca kembali, sehingga nanti kalau terkaitkan dengan case-case real, maka Anda bisa berlogika dan menjawab pertanyaan terkait. Oke, Oke, kalau nggak ada, saya akhiri. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Prof. Sama-sama. Untuk absennya. Ya.